Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkuman dari ICT literasi ya. Nama saya Pudin Saipudin Ilham terkait dengan tugas UTS. Baik, saya lanjut. Selanjutnya adalah materi pertemuan yang sudah berlangsung sampai 7 sesi pertemuan ya, yaitu tentang pendahuluan ICT literasi, penerapan TIK di masyarakat, penerapan TIK di berbagai sektor ya, database dan ICT literasi, data warehouse dan bisnis, internet dan world wide web, data mining dan big data. Baik, saya lanjut. Perkenalkan dulu, nama saya Pudin Saipudin Ilham, NIM 250401010001 dari Prodi PJJ Informatika kelas IF 107 dengan dosen pengampu Bapak Novidian Natasha Eskom MMSI. Mohon izin Pak, saya menyampaikan tugas dari yang Bapak berikan kepada saya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah mengenal pendahuluan ICT literasi ya, di mana mengenal perkembangan revolusi industri 1.0 hingga 5.0 ya, itu sudah sangat umum sekali ya. Kita menerima informasi-informasi sekarang udah era apa, industri apa, 5.0 gitu kan, 4.0, dan itu sudah sangat umum ya di kita. Tapi mungkin ada beberapa orang yang masih belum terlalu paham apa yang dimaksud. Gitu, termasuk saya juga alhamdulillah setelah diajarkan oleh dosen sehingga bisa mengerti ya tentang itu dan saya pelajari. Yang pertama terkait revolusi industri 1.0, di mana tersebut adalah terjadi pada abad ke-18 ya, yaitu sekitar tahun 1750 sampai dengan 1850, di mana pada tahun-tahun tersebut adalah di mana ditemukannya mesin uap ya, ditemukannya mesin uap yang sehingga menjadi salah satu industri yang ini ya, yang sangat maju pada saat itu ya, di mana banyak sekali produksi-produksi dengan menggunakan memanfaatkan mesin uap. Yang selanjutnya adalah revolusi industri di poin 2.0, di mana 2.0 ini ditemukannya tenaga listriknya itu pada abad ke-18 pada abad ke-20 maaf. Pada abad ke-20 ditemukannya tenaga listrik, di mana orang udah mulai berpindah dari tadinya tenaga uap ya ke listrik seperti itu. Dan yang selanjutnya industri poin 3.0, yaitu di mana ini adalah mulai dari era digital dan eranya internet. Nah, dari sinilah mulai semua informasi, semua data dan berbagai lainnya mulai cepat prosesnya. Itu kan seperti itu. Di era 3.0. Yang selanjutnya adalah era 4.0 ya, di mana di abad ini adalah abad ke-21 ya, abad ke-21, di mana ini adalah ditemukannya pola baru ya, industri di mana pola baru ditemukan sehingga teknologi itu semakin kesini semakin cepat gitu kan. Banyak sekali pola-pola dengan sudah adanya internet ya, dengan sudah adanya internet itu pola-pola banyak hal itu bisa, baik itu ada yang dipangkas, baik itu ada yang dibuat cepat seperti itu. Dan ini menjadi salah satu revolusi yang sangat luar biasa ya. Bahkan orang-orang dengan sistem konvensional itu agak dalam tanda kutip ketar-ketir ya, ketika mereka harus ikut terjun dalam ini. Dulu saya masih ingat ada semua pada bikin aplikasi, semua ingin informasinya ditemukan dengan cepat di website, ada istilah SEO dan hal lainnya. Di mana ini adalah industri yang polanya udah ke pola digital yang sangat cepat seperti itu.
yang selanjutnya adalah 5.0 yang dimana ya saat ini kita nikmati itu adalah revolusi industri dari poin 5.0 di mana semua hal sekarang sudah polanya sudah sangat cepat dan udah ada otomasi sekarang bahkan gitu kan. Mungkin teman-teman ada beberapa yang tahu tentang otomasi ya. Tentang otomasi segala sesuatu sudah otomatis sekarang. Jadi tidak mengandalkan orang lagi, ada yang berdasarkan situasi atau apa sudah otomatis bisa eh, ada yang mengirim pesan, ada yang mengubah sesuatu hal atau misalkan musim hujan harus seperti ini gitu kan atau misalkan musim dingin, musim panas seperti ini itu sekarang sudah otomasi ya. Bahkan kita bisa melihat reminder ya terutama di handphone di apa ketika ada layanan kita yang udah mau habis, paket kita yang udah yang mau habis itu langsung reminder otomatis ya tanpa adanya interupsi dari manusia ya seperti itu. Dibuat otomatis oleh sistem. Dan itu adalah yang sedang kita nikmati saat ini. Yang selanjutnya adalah penerapan TIK di masyarakat ya. Ini penerapan TIK di masyarakat ini sangat luar biasa ya. Ya mungkin kita bisa melihat dari adanya penggunaan perangkat elektronik ya yang seperti televisi, komputer dan juga smartphone yang saat ini sangat luar biasa sekali di masyarakat ya. Sehingga masyarakat bisa mengakses informasi lebih cepat dibandingkan dengan zaman-zaman dulu. Seperti itu. Dan selanjutnya izin saya next lagi. Oke. Penerapan TIK di berbagai sektor ya. Ada banyak sekali ini sebetulnya kalau misalkan mau saya sampaikan tapi mungkin ada 5 yang ingin saya sampaikan. Dunia telekomunikasi sudah saya sampaikan bahwa sekarang untuk misalkan menanyakan kabar ke teman, ke orang tua itu sudah tidak seperti dulu. Saya masih ingat dulu ketika zaman bapak saya kecil gitu kan, bapak saya di Bandung terus bekerja, terus kalau mau nanya kabar beliau kemana ya misalkan ada temannya yang pulang ya kita datang ke rumahnya tanya kabarnya gimana gitu kan ya udah sebatas itu. Sekarang luar biasa, sekarang hanya kita tinggal buka handphone WA gitu kan, kalau misalkan kangen pengen ketemu tinggal video call dan itu sudah sangat luar biasa. Yang selanjutnya dunia bisnis ini sudah sangat luar biasa sekali sekarang, di mana penerapan TIK di berbagai sektor ini terutama di dunia bisnis ini sangat sudah, sehingga sekarang kalau misalkan kita bisnis jualan online atau misalkan jualan offline sekarang kita udah bisa menghitung eh, makanan apa yang paling laku di hari Senin, di hari Selasa, atau mungkin sebulan ini yang paling laku apa gitu kan. Itu bisa dibuat sebuah data seperti itu dan sangat luar biasa ya seperti itu. Dan yang selanjutnya oh iya, sehingga di dunia bisnis ini sekarang sudah ketika kita mau mengambil tindakan atau apapun kita udah berdasarkan data yang real gitu kan, dihitung oleh sistem gitu kan. Misalkan mau nyetok barang ini karena sangat laku ya kita ada datanya real gitu kan, penjualan bulan kemarin ini paling habis gitu kan, paling cepat habis gitu kan, seperti itu. Nah, selanjutnya ketiga di bidang pendidikan. Yang pendidikan sekarang saya lihat saat ini karena kebetulan saya juga bekerja di sana sebagai IT support ya. Jadi di bidang pendidikan itu sekarang anak-anak sudah nggak lagi bawa buku, sekarang udah semuanya menggunakan e-book. Dan juga kalau misalkan butuh referensi tinggal nyari di website, di internet, dan itu sudah sangat mempermudah ya. Seperti itu, mau buat apa, mau buat itu tinggal kreativitasnya. Seperti itu, apalagi sekarang udah bayar SPP dan yang lainnya juga sudah online. Jadi orang tua juga tidak perlu ke sekolah, tidak perlu memastikan, tinggal buka aja aplikasi udah bayaran apa belum gitu kan, seperti itu. Dan itu sudah sangat luar biasa. Dan juga tentang pembelajaran udah menggunakan LMS, Learning Management System ya, dimana anak-anak sudah tahu nilai-nilainya juga bisa lihat gitu kan, seperti itu. Jadi sudah sangat luar biasa penerapan TIK di berbagai sektor. Terus di bidang kesehatan, ini bidang kesehatan juga sangat
luar biasa ya. Mungkin yang lebih dekat saat ini ya kayak ada layanan Halodoc dan yang lainnya di mana kita bisa menanyakan misalkan kita ada gejala apa, tiba-tiba badan seperti ini, komunikasi dengan dokter, terus dikasih obat, kita tinggal ke apotek, maksudnya dikasih resep obat, kita tinggal ke apotek, dan ya seperti itu, sudah seperti itu ya. Apalagi terkait dengan riwayat medis sekarang, kita bisa lihat, kalau dulu kan nyari kertasnya, sekarang mah tinggal lihat orangnya, nama orangnya, masukkan nicknya, udah keluar semua dia pernah sakit apa, punya penyakit apa, pernah dirawat berapa kali, itu kan sudah langsung terlihat. Ya selanjutnya dunia perbankan. Nah ini lebih canggih lagi ya. Sekarang yang saya rasakan itu kayak QRIS itu sudah sangat apa namanya luar biasa. Kita nggak punya uang, bukan nggak punya uang, maksudnya nggak bawa uang cash ya, bawa handphone, ada saldonya juga tentunya di apa namanya di handphonenya, di banknya maksud saya. Nah itu kita tinggal QRIS aja, bayar sudah beres gitu kan. Tidak perlu nyari-nyari uang, walaupun saya pernah nemu ada yang masih transfer nggak bisa, ada gitu kan kebetulan eh, jajannya lumayan banyak dan saya kirain karena biasanya tukang di pinggir jalan aja gitu, maksud saya pada udah kiris ya itu sebuah restoran besar kiris juga gitu, ternyata eh, harus cash. Ya itu agak ketar-ketir tuh sempat. Tapi sampai saat ini sudah dipermudah dengan adanya QRIS ya, sudah sangat luar biasa. Yang selanjutnya eh, database dan IT literasi, ICT literasi. Ya ini database di mana sekarang sudah menjadi sebuah kewajiban harus nih. Semua perusahaan ataupun siapapun mempunyai database ya, itu sudah sangat penting sekali di mana ada data, ada basis data misalkan data orang, data apa, terus basis datanya, terus perilaku datanya, terus nanti di manajemen dengan database manajemen sistem DBMS. Jadi misalkan kita mau melihat data kayak orang aja, misalkan hari ini siapa saja yang masuk ke kantor gitu kan, terus dia selama 30 hari masuknya berapa hari, izinnya berapa hari, itu kan sudah sangat luar biasa dengan data-data, dengan database yang kita miliki, itu kan sudah sangat luar biasa. Yang selanjutnya adalah data warehouse dan bisnis ya, dimana ini data warehouse adalah tempat penyimpanan data dalam jumlah besar yang dikumpulkan dari berbagai sistem atau sumber lalu diatur dan dirapikan agar mudah dipakai untuk analisis. Yang selanjutnya bayangkan data warehouse seperti gudang besar yang menyimpan semua informasi penting perusahaan, mulai dari data penjualan, pelanggan hingga keuangan. Semua data itu disatukan, dibersihkan dan ditata rapi supaya mudah dicari, bisa dianalisis untuk melihat pola atau tren dan membantu pengambilan keputusan bisnis. Ini yang tadi saya sampaikan di awal ya. Sekarang untuk mengambil keputusan ketika bisnis itu sudah ada by data. Itu kan wah bahwa kita harus nyetok mie, nah, misal karena sebulan atau 2 bulan bahkan 3 bulan ke belakang ini yang paling habis tuh ya mie. Mie-nya rasa apa? Rasa A misal seperti itu. Jadi keputusannya sudah berdasarkan data. Yang selanjutnya adalah internet dan World Wide Web atau WWW atau www. Ini saya umpamakan langsung ya bahwa internet itu adalah bagaikan sebuah jalannya ya. Di sini sudah saya sampaikan kalau internet adalah jalan raya, maka jadi perbedaannya itu internet dan WWW itu beda gitu. Jadi ya perbedaannya kalau kita umpamakan ya, kalau internetnya jalan raya, ya WWW itu adalah mobil, toko dan bangunan yang ada di atas jalan itu, yang konten-konten yang kita lihat gitu kan. Internet adalah jalannya, tapi ketika kita akses Google, ketika akses Facebook, nah itulah www ya gitu kan, World Wide Web ya, seperti itu yang kita lihat, konten-konten yang kita lihat. Yang selanjutnya data mining dan big data ya. Secara umum data mining terbagi atas dua, yaitu data
kumpulan fakta yang terekam atau sebuah entitas yang tidak memiliki arti dan selama ini terabaikan. Mining itu proses penambangan, sehingga data mining itu dapat diartikan sebagai proses penambangan data yang menghasilkan sebuah output keluaran berupa pengetahuan. Itu kan ya, kita bayangkannya sebuah proses penambangan lah ya, seperti itu. Jadi mengumpulkan sedikit demi sedikit, dikumpulkan sehingga menjadi sebuah emas yang besar gitu kan, kalau misalkan kita lagi menambang. Seperti itu ya. Big data, mahadata, kumpulan data yang sangat besar ya, di mana sangat cepat dengan perubahan yang sangat cepat. 3V adalah variatif, variasi, volume, jumlah, velocity, kecepatan. Big data adalah kumpulan data yang sangat besar, mahadata kompleks, tidak terstruktur, dan perubahannya sangat cepat. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.